Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya, menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hakul yakin bahwa kita ini hanya hamba Allah semata, yang tidak punya apa-apa kecuali sekedar titipannya, yang tidak berdaya kecuali kalau diberi kekuatan olehnya, yang miskin papa kecuali Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita, yang bodoh luar biasa kecuali Allah memerciki kita dengan sedikit ilmunya. Semoga kita tidak pernah berharap dari siapapun kecuali hanya berharap dari Allah, karena segala sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Masya Allah. Keyakinan adalah kebahagiaan, keyakinan adalah ketenangan, keyakinan adalah pertolongan Allah, keyakinan adalah keselamatan, keyakinan adalah kecintaan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul yakin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kajian kita ringan. Ini pertemuan pertama sesudah Idul Fitri ya. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Saya mohon dimaafkan walaupun tidak harus lebaran, tapi minta maaf mau terus saja. Apakah saudara-saudara memaafkan saya? Ada yang tidak memaafkan? Maafkan saya hadirin. Maafkan ya. Saudara tidak perlu minta maaf, insya Allah sudah saya maafkan. Oh, memangnya salah saya apa? Nah itu salahnya enggak ngaku. Alhamdulillah. Boleh saya cerita lebaran di Kanada? Di dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan didustakan. Itu terbagi 4. 8 yang pertama itu tentang kenikmatan duniawi. Sesudah itu 7 yang kedua, fabi ayyi ala, itu sebelumnya adalah tentang neraka. 8 yang ketiga adalah tentang surga yang pertama, dan 8 lagi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tentang surga yang lebih tinggi. Jadi dunia ini hanya akan menjadi nikmat dengan syukur. Di dunia sangat bersyukur terhalang dari 7 pintu neraka. Di dunia banyak syukur, ternyata pintu surga lebih banyak. Kalau neraka 7 itu dari 31, 8, 7, 8, 8. Masya Allah. Jadi mau apa berangkat ke Kanada? Ya mau saja. Itu juga istiqoroh. Kalau bagus mudahkan, kalau tidak bagus tidak usah. Alhamdulillah
visa dapat tanpa datang ke sana, beres. Oh, berarti harus berangkat. Niatnya apa? Dakwah, silaturahim, menuntut ilmu dan mensyukuri belahan dunia. Kanada itu milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun penguasa Kanada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kanada itu orang yang nebeng di sana, ya. Jadi saya hanya mau datang ke bumi milik Allah, Tuhan saya. Alhamdulillah, katanya perjalanan jauh 20 jam, tapi tidak usah dipikirkan, karena dipikirkan tetap sama 20 jam, ya. Berangkat hari Jumat, luruskan niat karena akan lebaran di sana. Besar harapan perjalanan jadi ilmu, karena waktunya lama. Naik Eva Air, sebuah perusahaan penerbangan Taiwan, sehingga mendaratnya di Taipei. Memang begitulah namanya, tidak usah banyak pikiran. Masya Allah, kebayangnya naik pesawat ke Kanada dengan bule. Ternyata hampir sebagian besar penumpangnya itu adalah Tionghoa, orang dari Cina. Sipit, kuning. Saya tidak begitu menemukan banyak bule. Terbanglah ke sana 5,5 jam. Di samping ada seorang pelajar dari Amerika, orang Indonesia. 5,5 jam sampai di Taipei. Ketika makan sudah pesan makanan Muslim meals, makanan untuk orang Islam. Tapi tetap saja kalau udah melihat ayam, daging tuh ragu apakah benar, ya. Kalau coklat juga ragu, takut ada gelatinnya, enaknya sebentar. Tapi waktu itu saya sedang tidak sehat. Ada anjuran batal saja katanya. Dalilnya bagaimana? Gimana teh surat Al-Baqarah? Man kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddat min ayyamin ukhra. Sudah jelas, 1 sakit, 2 safar, jadi boleh buka, ya. Saudara nggak boleh ngelawan itu, ya. Enak nggak enak, dan memang tidak jelas mau berangkatnya, tidak jelas bukanya. Batal, itu Jumat batal. Sampai di Taipei alhamdulillah pas Isya. Jadi jam 8 ada musola di sana. Tidak bisa cari makanan halal. Bersih. Saya senang melihatnya. Ini bersih sekali. Kamar mandi cek bersih. Hanya tidak ada semprotan air, makanya kemana-mana bawa botol, ya. Itu harus, saudara, kalau enggak bingung sendiri. Kita tidak terbiasa dengan tisu itu. Merasa tidak tuntas saja. Asa ikut terus kan tidak enak hadirnya. Sudah, saudara, jangan mikirin saya, ya. Nah, hadirin, senang, air minum gratis, mau jajan tidak berani. Tidak ada, waktu itu tidak lihat yang halal. Saya senang ada musola, bersih rapi, berjejer 3 tuh. Musola paling depan, yang kedua untuk Buddha, dan yang ketiga untuk Kristen. Cuma saya sendiri di dalamnya. Ada alat itu apa? Alat perekamnya. Wah, nggak apa-apa, Allah juga lagi ngerekam. Minum senang, ada minum air hangat, air dingin, persis seperti di Masjid Darut Tauhid, ya. Ada air keran, ada air panas. Wah, masya Allah. Gelasnya dari mana? Oh, ada disiapkan gelas-gelas. Ini inspirasi. Saya ingin di masjid ini siapkan gelas plastik, bukan gelas kertas. Jadi dicembungkan cukup 100 ml. Gelas sudah itu buang. Oh. Lalu datang orang-orang Cina tuh. Lihat-lihat saya minum. Karena saya nggak bisa baca Cina. Akhirnya hangat, ya. Terus setelah saya dikasih nuhun kan. Wah, kok jadi nuhun? Abdi orang Bandung katanya. Pakai bahasa hati. Rupanya 300 penumpang itu orang Indonesia.
Jadi saja biasa jadi objek wisata, potret karena mau ke Alaska. Masya Allah. Dharma wisatanya ke kutub. Pindah pesawat berangkat jam 10, mulai ujian karena di samping saya ini dua-duanya wanita. Alhamdulillah paling pojok dekat jendela. Jadi adalah pemandangan yang lain yang lebih mengingatkan. Tapi saya juga bersyukur yang di samping ini tawadu gini aja. Nunduk, usianya sekitar 80 tahun lah ya. Kenapa sudah tertawa? Itu wanita, udah tua sudah. Masya Allah. Yang di sebelahnya rok mini, Suci Allah. Coba kalau ketukar duduknya, bisa nggak tidur saya diri. Masya Allah, Masya. Sedikit saja tapi itu menunjukkan karunia Allah. Iya kan? Tidak gampang. Suci Allah. Jadi ketahan perjalanan, mau keluar juga takut lewat yang itu. Suci Allah. Alhamdulillah. Kurang lebih jam 7 malam. Nah ini yang anehnya itu Jumatnya jadi 2 kali. Sudah selesai Jumat, besok nih udah malam. Loh, kok tiba di Kanada Jumat lagi? Kan sudah selesai kemarin. Bahkan ada yang 2 kali Jumatannya tuh. Berangkat Jumatan, sampai di sana Jumatan lagi. Jadi saya kalau saum itu jadi 31 hari. Karena saya mulainya di Mekah dulu saum hari Jumat. Jadi itu alasan buka lagi. Jadi gimana hitungannya Ustadz ya? Saya 2 kali buka tapi harinya sama. Terus sudah Ustadz Roni aja yang tanggung jawab ya. Alhamdulillah sampai di sana bisa sholat maghrib di Vancouver itu. Ini saya mau cerita hikmah. Di sana jumlahnya 30 jutaan orang. Ini negara paling membuka karena masyarakatnya kurang. 300.000 imigran tiap tahun dibuka. Jadi lebih mudah di sana menjadi orang Kanada karena mereka kekurangan. Luas negaranya lebih luas dari Amerika. Hanya sebagian besar adalah es dingin karena dekat dengan kutub utara. Alhamdulillah saya pernah ditakdirkan dekat dengan kutub selatan, Selandia Baru, lalu ke sana. Kenapa Kanada? Karena Kanada itu apalagi kota Vancouver ini terkenal salah satu kota yang terpilih kota terindah di dunia. Maksudnya tamannya, alamnya. Hadirin kalau dengar barat jangan langsung berpikir ini negara non-Islam, negara banyak kafirin. Saya lebih suka barat timur itu ini adalah milik Allah. Pelajaran apa yang akan saya dapatkan? Orang-orang bule tidak pesan mereka lahir bule, sebagaimana kita tidak pesan lahir coklat tua begini. Ada yang coklat tua, coklat muda. Saya tidak pesan jadi orang Sunda, sebagaimana orang-orang Kanada tidak pesan. Sejarahnya Kanada ini agak beda dengan Australia. Australia itu dulu yang saya dengar, saya mohon maaf ya, adalah buangan dari yang tahanan, ya begitulah orang-orang yang berperilaku buruk dikesanakan. Sedang menak-menaknya dari Inggris itu ke Kanada. Itu juga sama persemakmuran. Jadi masih sangat menghormati Ratu Elizabeth. Persemakmuran ya, seperti Hong Kong dan sebagainya, termasuk Malaysia. Masya Allah, itu alamnya indah. Ini sampai sekarang apalagi yang namanya Whistler itu, aduh. Saya suka lihat di lukisan seperti bidadari turun, lukisan aja ya, yang aslinya saya nggak pernah lihat. Bagaimana cahaya matahari menembus, kemudian ada gunung-gunung yang indah, lalu lautan yang tenang, bersih. Aduh, ini sampai sekarang kebayang ini. Saya pengen ke sana lagi. Mau ikut? Berarti ongkos hadirin. Masya Allah, indah, indah. Maha suci Allah, maha suci Allah.
Itu gunung batu tuh penuh dengan pohon, gimana nancebitnya? Gunung batu segitu cadasnya pohon tumbuh di sana. Akarnya tuh masuk ke dalam batu. Dan sangat bersih, sangat indah. Ini salah satu gunung daerah yang dijadikan olimpiade salju tahun kemarin. Tapi dah Allah Maha Kuasa, pas olimpiade salju itu kurang saljunya. Jadi nggak pada turun salju teh pas olimpiade, Allah yang nahan. Akibatnya ngangkut salju dari mana-mana. Persis ketika kemarin ada sopir taksi cerita, saya ini asalnya bekerja di pertambangan di laut, di tempat pemboran minyak. Kami sedang merayakan 1 juta jam tanpa insiden, tanpa accident, tanpa kecelakaan. Maka dirayakanlah 1 juta jam itu dengan hura-hura, dan pada saat itulah terbakar anjungannya. Sehingga ada yang meninggal dan di PHK. Jadi tidak bisa ujub sama sekali. Saya tanya gimana itu syukurannya? Bukan syukuran, hura-hura, mabok-mabokan. Saat itu oleh Allah diberikan. Nah, itu juga begitu. Olimpiade salju, saljunya tidak turun ya. Allah penguasa langit dan bumi. Lihat begini jangan, aneh, nggak ada yang aneh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Melihat apapun Allah lagi, lihat laut Allah. Ya saya sendiri ke sana. Jadi apa namanya kalau yang pergi sendiri teh backpacker, woodpecker. Eres alhamdulillah. Imigrasi ditanya, jujur saja mau Idul Fitri. Gak ngerti sebut Idul Fitri. Karena di Kanada ternyata tingkat yang saya dengar, maaf ya, keagama tuh tidak begitu serius. Beda dengan Amerika Serikat yang sering jadi isu. Di sana kalem-kalem saja. Sehingga berjilbab tidak ada masalah. Anak-anak juga sekolah semuanya umum, dia sendiri berjilbab tidak ada masalah. Nah hadirin, dari perjalanan beberapa kali tahun ini ke mancanegara milik Allah semuanya, terpikir ini negara-negara bersih, rapih, teratur, sopan, orang-orangnya sopan, termasuk gelandangannya sopan itu. Kan ada di salah satu jalan di Kanada ini, entah gimana ya, ini ada jalan yang benar-benar orang itu yang gelandangan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek di pinggir gitu ya, sedang marijuana, nggak pakai baju, nanti. Karena di sana dikasih fasilitas yang udah edik dikasih itu. Karena kalau nggak dikasih dia bisa maling, ngerusak yang lain. Mungkin sudahlah, iya mah. Kalau petong mungkin orang yang sudah tinggal tunggu saja. Nggak pakai baju, yang udah tua ya. Saya juga rata-rata pakai tato. Saya suka ingat tato cacing itu, pasti waktu mudanya naga nih tato yang. Sekarang tuh sepuh, tuh peot jadi naga cacing. Itu dia bawa itu mau ngebersihkan kaca ada itu. Tapi kalau dilarang nggak apa-apa. Tapi harus hati-hati karena gegaleongan mabok. Dia nggak berani keluar, karena keluar dari sana tangkap polisi, bawa lagi. Ada juga jalan, ada bendera tuh warna-warni, pelangi. Ini katanya jalan gay. Wah, saya di sana sedang ngobrol dengan teman. Ini jalan gay, ya kita disangka gay juga nanti cilaka ya. Lihat, bukan masih mending, nauzubillah min dzalik. Laki-laki dengan laki-laki, aduh jijik ya lihatnya, pegang-pegangan, peluk-pelukan. Potretnya juga lelaki, ciuman dengan lelaki. Dan yang lebih menjijikan, aki-aki dengan aki-aki, ciuman, aduh. Ya mah nggak tahu neraka bagian mana gitu ya. Ya Allah, nauzubillah. Itu pemandangan, tapi dah Allah yang memperlihatkan.
Tuh alhamdulillah kita mah normal ya. Nah saudaraku sekalian, bersih, rapi, teratur. Saya tidak lama karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang Indonesia di sana ngobrol. Sewaktu ada tukang sampah, wah, tahu nggak? My dreams job, kerja impian. Nah, jadi yang diimpikan teh jadi tukang sampah. Aneh kan? Impian yang kedua jadi tukang gali, yang kalau di Indonesia mah ini tuh kadang dianggap remeh. Di sana disegani karena gajinya besar, bisa $70 per jamnya. 600.000 sejam. 10 jam sehari udah apa tuh? Nah, saudara latihan dari sekarang di sini ya. Jadi petugas sampah. Tukang gali, makanya rata-rata bule di sana tuh karena ini yang gajinya besar. Dosen aja cuma $35 per jam. Kalau kerja umum biasa $10 sejam. Saudara nggak usah mikirin gaji di sana ya. Udah beda lagi coupling ya. Wah 700.000 sejam. Udah nggak usah mikir gitu ya. Di sana sekali jajan juga saudara bakal bokeh ya. Gaji Indonesia tinggal di sana cukup 2 hari saja sudah bisa jadi gelandangan. Nah hadirin, umat Islam di sana tidak banyak. Kota Vancouver udah lebih banyak Tionghoanya, Cina dari Hong Kong. Jadi saya ke sana teh asa di Cina asa di Hong Kong karena yang lalu lalangnya juga mereka. Ini yang sangat penting ya. Di Eropa termasuk Singapura, di Australia, Selandia Baru rapi, bersih. Di jalan tuh ya jarang klakson. Jarang. Tidak ada seperti kita semuanya jadi pereli ya enggak? Kenapa rapi begini? Apalagi di Jerman itu tidak ada pemeriksaan karcis. Naik bis beli sendiri, nggak diperiksa, hanya sewaktu-waktu. Naik kereta api nggak diperiksa. Wah, ini hebat, lebih hebat dari Singapura. Singapura ada pintunya untuk pengecekan karcis. Di sana tidak ada. Tapi pada beli tuh. Kenapa mereka bisa bersih, rapi, teratur? Semua orang yang tidak punya pekerjaan disantuni. Rumah disiapkan, gelandangan itu disiapkan, tapi tidak maunya gelandangan, keluar lagi. Nah saudaraku sekalian, saya jadi mikir ini nggak mungkin nggak jadi pelajaran bagi kita, ya. Halo? Pas lihat ke Indonesia, wah pemberani semua, naik motor kayak di depan bemper anak bungsu, ya nggak? 900 kemarin yang meninggal Lebaran. Berhenti di mana aja. Ini kotor jalan. Sana sulit cari yang kotor tuh bersih. Saya masuk ke rumah-rumahnya juga kecil, bersih, rapi. Masya Allah. Kamar mandi bersih. Dan cirinya melihat kamar mandi aja. Saya jadi mikir ini nggak mungkin Allah takdirkan ini nggak jadi pelajaran. Biasanya orang yang lemah itu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran. Ngerti tidak? Bahwa kita tidak salah. Jadi apa yang salah nih umat Islam? Kenapa kita jadi begini? Secara akidah insya Allah kita selamat. Tapi saya rasa pasti lebih besar lagi banyak yang harus kita lakukan. Betul tidak? Kalau tentang bersih, lah kita ini sudah jelas sebagian dari keimanan itu bersih. Kita tidak berani sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, benar? Tidak berani sholat pakai baju yang ada najisnya. Kita lekat sekali dengan bersih. Rasulullah tuh sehari minimum 7 kali, 8 kali tuh gosok gigi. Bangun tidur gosok gigi, bersiwak. Mau sholat gosok gigi. Selesai makan gosok gigi. Mau tidur gosok gigi. Mana? Sampai ke kuku aja diperiksa, ya kan? Detail. Tapi nyatanya kita masih kotor, betul?
tertib. Nggak ada ini, sholat itu kan pelajaran tertib. Tidak ada yang berani sholat variasi. Kamu ngadep kemana? Sini ah. Saya udah rada sering ke kiblat, sekarang ke belakang. Mau gimana rukunya diadu ya. Kita sampai garis juga rapi, benar? Tidak ada yang ngebut berani mendahului imam. Imam baru ruku dia sudah sujud. Tenang mam, saya udah biasa sholat ya. Serajin ngebut apapun sholat tertib. Benarkah hadirin? Tidak ada yang berani naik patuh. Apakah karena sedekat sedang ruku variasi kaki diangkat ke belakang satu? Enggak ada. Atau karena dia kuat misalkan sholat subuh 8 rakaat, tidak. Semuanya bacaan sama sedunia tuh. Masya Allah. Puasa, saum, latihan jujur. Walaupun dia tukang, tapi kalau pas puasa mah jujur aja tuh. Kan saum tuh intinya diantaranya cukup Allah yang tahu. Karena kalau amal-amal ibadah yang lain kelihatan, tapi saum nggak kelihatan. Bisa tuh ngaku saum makan permen di belakang, ya gelek bisa. Tapi saum walaupun sholat rada kurang lancar tetap aja. Nah hadirin, saya jadi ingin cerita apa nih? Kok kita tuh kok kayak gini ya? Saya baru tadi dapat BBM Australia itu dulu tahanan penjahat dikeaustralikan dari Inggris tuh. Tapi sekarang menjadi salah satu kota teraman di dunia nomor 5, Melbourne tuh. Kenapa? Tahu saudara kenapa? Karena katanya guru-guru di Australia itu lebih takut, lebih prihatin dengan tidak jujur muridnya daripada jelek angkanya, nilai akademiknya. Jadi di sana lebih cemas dengan akhlak yang kurang baik daripada nilai yang kurang bagus. Lebih takut murid tidak jujur, lebih takut mereka itu muridnya tidak empati, lebih takut mereka itu muridnya tidak senang menolong daripada takut nilai jelek. Kenapa? Karena kalau belajar matematika, belajar bahasa itu cukup dengan waktu yang sebentar, tapi belajar akhlak itu perlu belasan tahun. Ini rada ngahulang kita ya. Kita mau ngejar nilai walaupun nyontek. Seperti UN, ujian nasional itu kita masih banyak mendengar bagaimana bocoran-bocoran itu dibeli, lalu kong kali kong dengan ya pihak-pihak tertentu yang takut sekolahnya tidak pada lulus. Ini benar-benar konyol. Kita lebih takut nilai jelek daripada takut akhlak jelek. Dan orang tua juga, pokoknya ranking 1 apapun yang terjadi, walaupun korban nyawa. Waduh luar biasa. Nggak ada yang begitu, nyawa nyamuk paling. Hadirin, jadi banyak hal-hal. Saya agak keberatan kalau kita melihat barat, negara-negara itu dengan mereka kafirin, mereka musuh Islam. Terus jadi gimana? Kita jadi soleh dengan omongan itu. Apalagi ada sweeping yang bule. Kata yang bule, apa salah saya di sweeping yang warnain badan saya? Allah, kamu teh kayak kurang iman aja. Coba kalau yang di sweeping gitu ya enggak? You know, saya bahasa Inggris. I'm white man made by Allah, you know. Why you nge-sweeping me? Ini kebetulan orang bulenya lahir di Indonesia. Sakit hati saya. My liver.
Nah hadirin sekalian, lebih baik kita cari hikmah. Setuju? Satu, yang kita khawatirkan adalah kita senang ke Islam, kita bangga ke Islam, tapi berhenti cuma di bangga. Allahu Akbar, kita harus bela Islam, Allahu Akbar. Oh, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau Islam hanya teriak begitu aja gimana? Kelai, kurang jihad sih. Pokoknya macam-macam ke Islam, wah aja. Apakah cukup dengan begitu? Asa nggak kebayang Rasul dan para sahabat jihadnya begitu ya nggak? Rapat di Masjid Nabawi, enggak. Sepertinya membela Islam tidak cukup dengan teriakan Allahu Akbar. Ada kalanya penting mungkin di Palestina Allahu Akbar kepalkan tangan cocok karena kondisinya. Tapi tidak semua takbir harus kepalkan, ya enggak? Contoh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak enak, ya enggak? Ya kunaon muadzin. Atau takbiran lebaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu juga tidak enak. Maka agak keberatan kalau dalam suasana damai di kelas ada yang syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kaget, ada, tenang atuh ya, bagus takbir itu, tapi saya percaya tidak cukup hanya dengan mengepalkan tangan, semangat harus terukur semuanya. Setuju hadirin? Tidak ada sebaik-baik contoh dalam takbir selain Rasulullah, juga para sahabat. Jadi bangga kepada Islam bagus, ingin membela Islam bagus, tapi tidak cukup berhenti dengan kebanggaan. Setuju hadirin? Kita Islam yuk kieu. Terus kumaha Acep? Saya tidak mengatakan kita tidak boleh bangga, tidak boleh berjihad, bukan itu ya, tolong garis bawahi. Tapi tidak cukup hanya dengan bangga. Seperti orang namanya Soleh, Ikhlas, Husnul Khotimah. Nama bagus kan? Siapa namanya? Soleh, Ikhlas, Husnul Khotimah. Bangga dengan nama tapi nggak sholat yang, nggak puasa, nggak cukup, benar? Yang penting kan bukan namanya, tapi akhlaknya. Saudara harus tahu ya, Islam tuh tanpa kita bela juga udah sempurna tuh. Dan ngebela Islam tuh tidak memuliakan Islam yang aslinya mah, memuliakan diri kita sendiri. Coba kayak mubalik yang dakwah begini, dan Islam tidak tambah mulia dengan ceramah begini. Yang kebagian pahalanya ya ini aja dia, ya kan? Jihad, capeknya yang gugur dosa yang bersangkutan, terbunuh mati yang jadi syuhada, yang masuk surga tanpa yang bersangkutan, benar? Jadi sebetulnya kita tuh benar-benar kalau nyebut berjuang itu buat diri sendiri, walaupun seakan-akan membela agama, yang aslinya sih ngebela diri sendiri, benar kan? Ya Islam udah sempurna. Inna dinna indallahil Islam. 2. Kenapa jadi pada mikir begini saudara? Nih evaluasi diri lah ya. Kita habis Idul Fitri seperti orang pesantrenan merasa udah hebat dengan lulusan pesantren. Tunggu dulu. Tadi kitab hikam dibahas. Kita jangan bangga dengan awan, karena bukan terpenting dari awannya. Yang terpenting itu adalah bagaimana awan nurunkan hujan, dan itu juga belum selesai, karena hujan jadi banjir juga masalah. Bagaimana dari air hujan itu bisa menumbuhkan padi, menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan apa yang bisa kita makan, air cadangan diminum bisa kita minum, itu yang terpenting. Jadi bukan bangga dengan awannya, tapi tunggu sampai buahnya datang. Islam udah sempurna, buahnya apa? Akhlak kitanya mana? 2. Yang kedua nih evaluasi, teruskan jangan nih. Saudara seperti yang tegang begini. 2. Jangan-jangan kita tuh baru seneng kepada tahu.
Jadi kalau udah tahu ilmu tuh sepertinya hebat. Wah, eta mah masantren naga 5 tahun, padahal di pesantren ngapain? Kita merasa bangga dengan status, yang kedua merasa bangga dengan tahu. Mau ngapain bangga dengan tahu sholat kalau dia nggak pernah sholat? Hati-hati nih, budaya gelar ini bisa membuat kita senang dengan aksesoris daripada senang dengan isi. Kita bangga anak-anak kita bergelar, tapi kita ukur apakah akhlaknya membaik selama kuliah itu, atau malah sesudah bergelar manggil ke ibunya jadi lebih merendahkan, tidak sopan karena ibunya hanya lulusan SD, kemudian jadi sombong, ke pembantu jadi judes, ke teman-teman di kampung juga jadi menindas. Terus ngapain kuliah kalau begini ya? Halo? Itu kuliah umum. Yang lebih buruk lagi kalau kuliah agama Islam. Gelar banyak tentang Islam, bisa disebut Ustadz, LC atau SAG. Tapi dah saya mah yakin bukan itu yang dituju dari ilmu itu, bukan tempelan, ya kan? Tapi apakah ada buahnya atau tidak? Nah, saya khawatir kita belajar agama itu justru hanya untuk aksesoris, bangga. Jadi kita baru sering senang kepada tahu, bangga, hafal hadis. Ya, tahu nggak? Ini teh hadis teh lemah, tahu, sibuk dengan itu. Ini hadis teh belum jelas kesohehan. Yang harus soheh mata wadu ya. Kenapa kita sering membahas sesuatu kita anggap salah tapi jarang meneliti, sampai ada yang mengatakan kamu mah sering ngebahas dalil yang soheh tapi kelakuan kamu kurang soheh katanya. Jadi dalil semuanya soheh, tinggal akhlaknya yang belum soheh. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya senang pada waktu itu santri dong ngobrol duaan di sana. Lewat. Saya mah dinasehatin guru saya teh nggak boleh jadi ulama. Oh, kaget tuh. Mereka sedang ngobrol di kupingkeun. Ini nguping yang halal ya, karena ngobrolnya di tempat umum. Kenapa kamu nggak boleh jadi ulama? Jadi disuruh apa sama guru kamu? Udahlah kamu mah nggak usah pengen jadi ulama, pengen jadi orang takwa aja. Waduh, ini bahasa hebat. Kenapa? Karena cita-cita jadi ulama tuh belum tentu ulama versi yang benar. Coba tanya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa pengen jadi? Gini ya, jadi ulama tuh ya. Tata kalau ceramah pulangnya banyak berkat. Sana sini disalamin, ya banyak yang naksir. Aduh, pergi naik mobil, belum lagi masuk TV, nanti disegani, dipotret. Enaklah jadi ulama teh gitu. Jadi dia mah selebritis otaknya tuh. Bukan ulama yang takut ke Allah. Makanya hebat nasihatnya. Nggak usah pengen jadi ulama, pengen jadi orang takwa. Kalau orang takwa terukur, benar? Nah, kalau udah takwa gampang jadi ulama ya. Masya Allah. 3. Satu apa tadi? Kita baru bangga kepada Islam tapi belum senang kepada bukti. Yang kedua, kita orientasinya tahu. Makanya banyak. Saya mohon maaf ibu-ibu ya, majelis taklim ibu-ibu tuh banyak. Ini nggak boleh suudon. Tapi bahan evaluasi. Tapi kenapa kok perubahannya itu lebih cenderung kepada seragam? Dan tingkat kehusuan itu pada dandan. Khusus sekali. Apalagi sekarang hijabnya yang segala macam itu ya. Nggak boleh diceluk. Ada yang di sini segede itu berat. Atuh jadi pengajian teh menjaga keseimbangan simpenannya itu. Allah. Jadi ingat Adeda, ingat cerita pangrok itu, ceritakan jangan. Cerita jangan.
ini adik cerita mau Jumatan ada pangrok tuh ngumpul. Dek, ayo kita Jumatan dulu yuk. Tahu kan pangrok yang rambutnya. Si pangrok itu lihat, adek ayo kita Jumatan yuk. Lihat temennya, lihat kiri, lihat ke atas. Ini gimana sujudnya maksudnya? Ngerti nggak saudara ya kan? Kita maksudnya beratku jambul lah ini. Gimana nyimpennya waktu Jumatan? Bisa riksek ya kan? Nah jangan-jangan jilbab sekarang mirip jambul. Ya saya tidak mau ikut campur lah perkara urusan wanita, tapi harus berani evaluasi apakah kesolehan itu dengan ini caranya sederhana. Waktu sholat dengan ngaca khusyuan mana? Kenapa sholat dua kesempatan? Siapa ini yang dicari? Penilaian Allah atau penilaian makhluk? Bukan nggak boleh. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, tapi diperbudak oleh penampilan, itu Tuhan yang baru tuh. Jangan-jangan Tuhannya penampilan, jangan-jangan Tuhannya jilbabnya tuh. Inilah mungkin masalah kita nih. Tolong mak, ibu-ibu sing rajin. Harusnya kaum lelaki sadar mana ada pengajian lelaki. Jangan gitu bu, Jumatan pengajian kami ya nggak? Biarpun tidur tetap aja tuh pengajian. Kita mah nggak usah pakai pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, Jumatan bela diri biasa hadirin ya. Tolong periksa kenapa pengajian banyak tapi perubahan kurang signifikan. Boleh jadi kita lebih bangga dengan tahu. Senang kalau udah tahu dalil, bisa nasehatin orang, bisa berdebat, bisa meremehkan orang lain. Saya baca bukunya Pak Ustadz Saiful Islam, semoga Allah menyayangi beliau. Bagus saudara kalau punya buku ini ya, baca kemarin. Jadi suatu saat ada orang sedang habis sholat ngedoa ngangkat tangan. Lalu ada yang nepuk dari belakang, imam, ini masjid nggak pakai bid'ah-bid'ahan. Rasulullah tuh tidak pernah ngangkat tangan kecuali sholat istisqa. Suasana jadi nggak enak. Di Kupas tuh saya baca banyak dalil, sangat banyak ya, dari yang saya duga tentang bagaimana ketiak Rasulullah sampai kelihatan dalam beberapa ada juga Rasul yang berdoa tidak mengangkat tangan. Artinya apa? Betapa pengetahuan kalau hanya untuk berdebat bisa jadi nambah nggak nyaman. Tapi kalau pengetahuan semakin membuat matang, semakin enak. Ya dulu penggemar solawat yang macam-macam yang pakai biji kedelai 6.600 itu nggak gampang kalau bahe itu wah cilaka ya. Tapi dah dulu mah ilmunya baru ke sana, merasa benar dan merasa itu jalan saya bisa menemukan cinta Rasul. Wah, sholawat itu dihitung dan boleh jadi lebih sibuk mikirin kedelai daripada Rasulullah ya nggak? Sudah jadi, waduh semangkok deh. Dan yang paling gawat tuh tumpah ya, waduh kacau itu. Ada seorang ustadz nggak melarang, duduk aja, perhatikan. Ini benar-benar kematangan seseorang dengan ilmunya. Seneng ke Rasul ya, iya, makanya banyak sholawat. Kira-kira kalau ada sholawat Rasulullah dengan sholawatnya ulama itu cinta ke Rasul, bagusan mana? Saya mikir ya pasti bagusan sholawat Rasul, karena Rasul mah dibimbing oleh Allah, tidak ada perkatuannya tanpa bimbingan Allah. Iya benar, udah benar. Ulang aja. Saya aja mikir, saya sholawatan ribuan ini teh karangan Rasul atau sahabat atau
Akhirnya karena keterbatasan ilmu saya, sudah sekarang saya lebih sederhanakan saja apa yang kira-kira dicontohkan Rasul, tanpa bermaksud meremehkan ya yang ditulis ulama. Tapi sejujurnya saya nggak ngerti waktu itu apa sholawat ini apa artinya, hanya kenal. Sekarang saya ngerti aja, seperti sholawat yang dicontohkan. Itu hebat tuh, tidak ada hut-het, tidak ada duduk, nggak melarang, ikut memperhatikan, walaupun mungkin beliau tidak melakukan yang saya lakukan, dan tidak menyuruh, tidak melarang, hanya mengaktifkan. Nah, saya kira senang nih kalau kita punya ilmu, membuat jadi matang, bijak, arif begini. Setuju Adik? Jangan sampai kita jadi perang dengan ilmu karena kebodohan kita atau ilmu sarana nafsu. 3. Yang ketiga nih ya, 1, kita bangga dengan Islam tapi tidak aplikatif. Ya ada yang ngebela Islam tapi nggak sholat, nggak saum. Ada yang tahu ilmu, senang ditahu ilmu. Nah yang ketiga, kita tuh suka malas melihat yang lebih baik dari kita. Contoh ya, maaf sekali lagi maaf. Dulu ada 2 santri, saya dapat laporan ini bertengkar terus. Rupanya dari kultur yang berbeda. Yang satu lahir dari keluarga yang bersih, rapi, tertib, teratur. Nah yang satu lagi tidak seperti itu. Sekamar, suruh beberes. Kamu teh jangan rewel aja, segini beresnya, kata yang jarang beres. Karena dia udah staker kebek, beres. Menurut dia udah beres. Kata yang biasa rapi, mana yang gini beres, ini mah berantakan. Beda standar hadirin. Saya khawatir kita teh udah merasa mengamalkan tapi standarnya masih standar rendah. Kurang kumaha bersihna mohon bersih hadirin. Tapi hayang utah. Jadi kita sudah keburu banget, udah mengamalkan nih ilmu tapi tidak dengan standar yang semestinya. Jelas? Saya kurang gimana ngagosek masjid tuh, Udah saya gosek, ini lihat masjid. Tapi udah ngegoseknya juga nggak pakai ilmu. Kaca tambah kotor, ya. Tembok nih saya gosek, jadi bekas sikat na tembok. Dari pagi nih nggak gosek teh. Nah saya khawatir kita tuh terjebak oleh sudah merasa berbuat. Tadi merasa berilmu, tak merasa berbuat. Ya, saya sudah nih kurang apa? Saya sudah tobat. Saya sudah berusaha ikhlas, saya udah tahajud. Jadi dia udah ujub, udah terkunci oleh merasa berbuat. Ini juga masalah. Tadi merasa pinter, sekarang merasa berbuat. Saya saum Daud dia. Istighfar tahu nggak? 20.000 sehari. Saha aya nu ngelehkeun abdi ya. Teu aya. Di masjid coba mencari pasti saya paling depan, di belakang imam. Saudara nggak akan pernah melihat tandingannya. Dari ngomong gitu aja udah kelihatan ini. Pasti ke masjid itu sibuk bertanding ya. Nggak mau kedatangan orang lain. Oh, ternyata beramal juga tidak cukup kalau tidak pakai hati. Nah, saudaraku, ayo atuh kita belajar ke yang walaupun orangnya sedikit ilmunya, kalau akhlaknya baik, bersih hatinya, itu guru kita, benar. Jangan hanya nyari ilmu, nyari amal, tapi enggak membersihkan hati. Punten ya, belajar Iqra mah berapa hari sih? Ada yang 7 jam tuh bisa baca Quran ya. Tapi ngebersihkan hati itu enggak bisa sejam 2 jam. Bisa bertahun-tahun mujahadahnya, benar. Nah kita kadang lebih prioritas untuk tahu ini penting, tapi kalau nggak disertai dengan mujahadah, membersihkan hati, terus kemana pengetahuan kita? Benar. Untuk belajar ikhlas tuh, untuk belajar tawadu, belajar dengan dengki, itu mujahadahnya harus sungguh-sungguh. Nah kita sering belajar untuk tahu, tapi tidak serius untuk membersihkan hati kita. Naik motor, belajar pakai helm bener aja. Ini maaf kalau cerita ini mengulang.
Saya tidak nyebut Bogor ya, tapi di sebuah kota aja ya, keburu disebut tadi. Mau ceramah dibonceng, helm cuman satu. Saya helm mana? Ustaz, tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Kalau Allah tidak mengendaki Ustaz celaka, walaupun Ustaz nggak pakai helm, aman Ustaz. Ustaz tahu sendiri kan dalilnya. Saya emang nggak nanyain dalil, helm buat saya mana ya nggak? Ayo perkara mau celaka mau tidak itu mah urusan Allah. Ya man huwa. Kenapa pakai helm? Ya disuruh sempurna ikhtiar. Allah ciptakan helm, pakai, udah itu mau meninggal mau apa ya sesuka Allah aja. Tapi saya sudah berusaha menyempurnakan. Kayak naik mobil safety belt musim, pakai korban aja buka, iketin ke sini ret beres. Mau celaka mau enggak mah tergantung ketentuan Allah. Tapi saya menyempurnakan ikhtiar, itu kewajiban kita, benar? Halo? Tapi dah kita mah suruh pakai helm ge horeang. Ban apa tuh sepak bola bagi dua dengan adiknya. Deh satu. Kalian rapi tos. Suatu saat di Singapura dulu ya, sebelum musim helm, lihat ada helm bagus, mahal ini. Ini helm mahal nih, Dek. Saya tanya ke orang Islam di Singapura, "Kenapa Ade beli yang semahal ini?" Lihat dulu dong, isinya. Langsung tuh dilihat isi helm. Biasa busa. Bukan itu, ini gitu. Halo? Tuh, udah nggak ketaekan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berat memang kita ini. Jadi kita melihat isi helm teh busanya, bukan kepalanya. Karena mereka nganggap mungkin teman ini tuh mahal, titipan Allah tuh, makanya dijaga. Kita kurang. Nah hadirin, ayolah kita upgrade pengetahuan kita. Saya mau jujur-jujurannya, dulu Darut Tauhid masih kotor berantakan. Dari mana kita belajar rapi? Saya diajak oleh dulu namanya ada Pak Palgunadi ya, semoga Allah menyayangi beliau dan saya nggak bisa lupakan jasanya. Beliaulah yang ngajak ke rumahnya. Lihat rumahnya terapi, bersih, rumputnya bagus ya, nggak ada berantakan, kamar mandinya. Saya jika orang kampung lihat, enak ini bersih begini. Terus saya lihat ya garasinya semuanya rapi, pulang teh enak, punya standar baru. Kelihatannya kita harus banyak belajar dari yang lain ya. Coba lihat kantor-kantor tentara tuh ya, kesatrian tuh bersih, rapi. Makanya bagus DKM itu para ininya pergi ke hotel ya. Ke WC aja di hotel tuh, WC umumnya, diem di sana. Biasa bawa-bawa tuh dirinya, betah. Kita mah tidak harus seperti itu ya. Tapi tempat yang dianggap kotor teh bersih, rapi. Masya Allah. Kita sering hotel tempat maksiat. Kamu kan tukang maksiat ya. Maksiat kan beragam jenisnya. Kita juga bisa diam di masjid juga maksiat. Nah hadirin, ayo kita berani melihat kelebihan dari orang lain. Orang-orang bule itu senang nyapa tuh. Kita good morning, morning. Senang menolong tuh ya. Dan jujur, ini baru dengar juga ada seorang mu'alaf, puasa nggak kuat, tapi dia maaf, ini bukan contoh yang baik, tapi ada satu sisi yang bisa diambil hikmah. Saya baru masuk Islam, dari kecil saya dibiarkan tiap hari minum bir. Minum bir buat saya seperti minum air putih. Bu, ke istrinya tuh, saya belum kuat puasa dan saya belum bisa meninggalkan. Tapi saya tidak mau minum bir ini sembunyi-sembunyi. Saya tidak mau kelihatan di depan kamu saya udah jadi lelaki soleh, baik, padahal di belakang jelek. Saya akan berusaha. Dia
tidak baik minum bir, haram ya kalau sudah Islam. Tapi dia tidak mau menjadi orang yang munafik, itu pura-pura baik. Bantu saya berproses menjadi lebih baik. Tidak usah ditiru keburukannya, tapi berani untuk tidak munafik. Ini ada hal yang bisa membuat orang bisa membantu. Nah, saudaraku sekalian, ayolah kita beranikan hati kita membuka melihat sisi kelebihan orang lain. Setuju? Yang positifnya saja, nilai-nilai Islam walaupun ada pada bukan orang Islam, padahal itu kita tahu ada pelajarannya dalam Islam, pelajari. Jangan hanya merasa paling benar, tapi kita berkutat dalam kesalahan atau kurang bisa sempurna. Setuju hadirin? Halo? Sing bersih. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Boleh saya tutup dengan sebuah cerita obrolan 1000-an dan 100 ribuan. Ini bisi aja, ini ada hikmahnya. Jadi suatu saat, ini mah obrolan imajiner, uang 100 ribuan ketemu dengan uang 10 ribuan, terus ngobrol mereka. Namanya juga ngarang, ya nggak, dengerin aja. Dulu mereka bareng di percetakan uang itu, barengan, trade sama, seger, fresh ya, ngecepret. 1000-an sama, keren. Pas udah ketemu beda penampilan. Yang 1000 teh lecek, magulung, ya, kumal, dekil, ringsek, robek dikit. Yang 100 ribu mengejepretnya tetap seger gitu. Ceritain gimana nasibmu, kata yang 100 ribu merasa elit. Saya mah keluar dari pabrik teh, pertama dipegang oleh tukang tol pakai kembalian. Udah gitu saya mah perjalanannya ya di kalangan orang-orang kecil, dipakai bekal anak ke sekolah, ringsek, dipakai beli cireng, kena minyak. Saya mah begitu. Kadang dikasih ke pengemis, itu dompetnya bau ya kira, tapi dikasihin lagi ke warung nasi uduk lumayan ya. Ya saya mah pindah-pindah tiap hari itu. Ya di kalangan orang kecil gini. Oh, kalau saya sih artis, bos, DPR, menteri, orang nyentuh saya sebentar dan saya selalu rapi. Saya mah di kalangan atas. Oh gitu. Lalu yang 1000-an teh nanya, kamu udah pernah ke masjid belum? Saya mah belum pernah seumur hidup saya, jadi uang 100 ribuan ke masjid. Saya mah sering. Apa saudara ketawa apa? Seneng ya? Ada teman. Saya mah sering, katanya plus lagi, keluar sebentar ngeliling lagi, plus lagi. Saya mah rada sering ke masjid, terutama di Darut Tauhid ya nggak? Teman saya banyak 1000-an, saya juga jarang lihat kamu di samping saya gitu. Tolonglah, kasihan yang 100 ribuan hadirin. Dia juga pengen atau ke masjid ya nggak? Iya dia pengen, saya nggak pengen karena Masya Allah. Tapi ini besar hikmah, merasa keren, merasa elit. Tapi kalau manfaat kurang mah ya. Maaf hadirin, hari ini ringan-ringan saja ya. Tapi inti terbesarnya adalah tidak ada satupun yang kita lihat, kita dengar sia-sia. Yu'til hikmata mayyasya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surat Al-Baqarah ayat 269. Jadi hikmah. Jadi jangan sampai kita melihat nggak dapat apa-apa.
Karena yang kita lihat semuanya ilmu dari Allah. Ilmu itu konsumsi otak, yang kita lihat juga hikmah dari Allah. Hikmah itu konsumsi hati. Jadi harusnya belajar dengan melihat. Jadi yang ayat-ayat Allah, Al-Quran ada, Quraniyah, dan ada ayat kauniyah alam ini. Dan ini sangat memperkenalkan Allah kepada kita. Waduh, Masya Allah. Lihat alam, bagaimana Allah membuat kombinasi. Oh, kita ngelihat boneka suka muji pabrik. Sekarang kita lihat handphone, lihat aduh ini insinyurnya ada hebat sekarang. Samsung, iPhone hebat. Kenapa lihat benda kita puji pabriknya, tapi lihat yang membikinnya nggak dipuji penciptanya? Lihat boneka, kita puji pabrik boneka. Kenapa lihat anak tidak kita puji Allah yang menciptakannya? Lihat kucing atau lukisan kucing, kita puji pelukisnya. Lihat kucing betulan, kalah disepak. Hah? Yang lebih menarik, lihat patung lilin. Ini dahsyat yang bikin patung ini ya. Hebat, luar biasa. Ini mirip sekali. Aneh. Lihat patung yang diam gitu dipuji, yang buatnya lihat yang diajak ngobrol. Harusnya pingsan. Kenapa kamu pingsan? Kamu siapa yang bikin gitu? Tapi udah lemot otak kita namanya. Iya kan? Lihat patung dipuji, yang bikinnya lihat yang diajak ngobrol. Enggak muji itu ke Allah yang menciptakannya. Harusnya kalau lihat sepak bola tuh nggak aneh, main tendang-tendangan gitu mah. Kebanyakan orang lihat bola, lihat bagaimana Allah menciptakan orang bisa bergerak dengan gerakannya. Itu kan otot bergerak, otak berpikir, mata melihat, ya kan, jantung berdetak, adrenalin, wah hormon ini, oh itu kan luar biasa. Ini dalam sekejap ini Allah menciptakan miliaran aktivitas pada tubuhnya dan beres. Nggak ada tuh yang salah sepak bola ke sana tong nes nepakan wasit. Nah itu enggak. Semuanya waduh. Terus Allah siapkan keringat ya. Allah buat pori-porinya berlubang semua. Coba kalau mangpet kan repot. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Akbar. Lihat gajah, lihat singa. Saya baru lihat gajah melahirkan. Ternyata nggak jongkok dia tuh, tapi berdiri aja gitu. Tuh bayi tuh gedebut, tapi dah nggak apa-apa, sugan patah tulang, enggak tuh, asli hadirin. Monyet juga nggak repot tuh, langsung habis lahir teh jalan sana sini. Kita suka sakit hati disebut monyet, padahal monyet lebih cepat jalan daripada kita. Kita tuh 11 bulan berbaringnya. Masya Allah. Ayo belajarnya ditingkatkan, tidak hanya dari buku, tidak hanya dari orang, tapi dari apa yang kita lihat ini. Tafakur, tafakur, sampai membuat hati itu makin takjub ke Allah. Lihat orang yang sopan, agama apapun, siapapun, kenapa kita nggak sopan? Dulu di sini saya belajar juga, ada siapa yang dari yang jago kungfu, dari apa tuh di Cina tuh ada Shaolin Temple atau apa namanya, pokoknya temennya Jet Li, dia ada di sini ngelatih dulu. Saya ngobrol lewat penerjemah, ayo dong perlihatkan kemampuannya. Pertama beliau di sana terus nggak mau karena banyak wanita. Beliau tidak ingin tempatnya yang banyak wanita. Ayo dong tunjukkan kemampuannya, karena dia bisa apa tuh yang membuat tubuhnya tuh jadi sangat kuat. Itu sampai selesai mendidik nggak mau memperlihatkan. Katanya gini, nanti juga bisa lihat sendiri dari para santri ini. Gitu aja. Sampai pulangnya dia nggak pamer kemampuannya, padahal kemampuannya luar biasa. Kita baru juga apa satu jurus hantem wah mau makan. Nah itu belajar tawadu.
Tidak ada salahnya. Karena ilmu tawadunya sudah punya, mereka mempraktekannya. Hak kita tuh hikmah. Silakan pergi ke luar negeri ya. Ada Nigeria. Kenapa saudara ketawa ya? Kalau mau agak berat ya ke daerah konflik. Tapi kalau juga mau melihat semuanya adalah kebesaran Allah. Maha suci Allah. Saudara, kita harus berani ya membuka sisi lain, menerima hal-hal positif dari orang lain yang tidak berseberangan dengan nilai Islam, atau bahkan nilai itu nilai yang ada dalam Islam tapi mereka mempraktekannya. Kejujuran, keramahan. Kita nggak cukup hanya ngandelin teori padahal kita tidak jujur. Kita tidak cukup merasa hebat padahal kita tidak jujur. Islam diciptakan oleh Allah justru untuk dipraktekkan, bukan hanya untuk kebanggaan dan hanya untuk dibicarakan. Sepakat hadirin? Marilah kita 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Kalau saudara punya anak dan ingin anak berubah, itu baik. Tapi rahasia terpenting merubah anak adalah merubah diri kita sendiri. Berdakwah ingin orang lain berubah jadi baik, itu baik. Tetapi yang paling penting dari dakwah sebetulnya bukan merubah orang lain. Yang paling penting dari dakwah ini adalah merubah diri pendakwah itu sendiri. Sehebat apapun kata-kata, kalau mulut, hati dan sikapnya tidak sama, dialah yang merusak dakwah itu sendiri. Termasuk yang ceramah saat ini. Sebetulnya kesuksesan ceramah bukan diukur dari orang yang berubah. Kesuksesan berdakwah diukur dari dirinya sendiri yang berubah. Masya Allah. Pendakwah yang hebat bukan yang merubah orang lain. Pendakwah yang hebat yang dirinya setiap hari selalu berubah menjadi lebih baik. Itulah dakwah yang terhebat. Masya Allah. Kita semua bisa melakukannya dengan izin Allah. Pada saat kita memperbaiki diri, itulah saat kita memperbaiki orang lain. Sehebat apapun kita memperbaiki diri, kalau memperbaiki orang lain, kalau kita lupakan diri sendiri, kita sebetulnya tidak berdakwah. Kita sedang merusak orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari guru kita Agim. Dan beliau menceritakan perjalanan dakwahnya menuju Kanada yang luar biasa menarik. Sahabatku, setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah mengenai kebersihan, dan yang kedua mengenai kerapihan, dan tentu saja yang ketiga adalah mengenai tauhid. Karena dengan tauhid kita bisa memurnikan keimanan dan keislaman kita. Baik sahabat, mari kita berbagi dengan para jemaah yang sudah ada di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya berada dengan beberapa jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum teteh-teteh. Waalaikumsalam. Wah, kompak banget, ngegeng nih teh. Asik ya, bersahabat dan pergi ke Masjid Darut Tauhid untuk ngaji ya. Boleh tahu dong dengan siapa dan dari mana? Nama saya Laili dari Politeknik Negeri Bandung. Nama saya Lani dari Politeknik Negeri Bandung. Nama saya Nina dari Polban. Nama saya Novina dari Polban juga. Tadi guru kita membahas mengenai perjalanan dakwahnya ya menuju Kanada. Menurut teteh bagaimana nih? Apa hikmah yang bisa dipetik? Seru aja ya, ternyata banyak keagungan Allah yang belum kita ketahui gitu. Ya intinya jadi pelajaran hidup kita aja, bahwa kita itu harus belajar bukan hanya dari apa yang kita dengar, tapi apa yang kita lihat juga harus jadi pelajaran ke depannya. Subhanallah. Kalau menurut teteh gimana? Hikmahnya dari ceramah tadi tuh punya semangat baru buat memperbaiki diri sendiri, tidak hanya dari hal besar, kita mulai dari hal kecil dan dari diri kita sendiri. Subhanallah, 3M dong. Kalau menurut saya, kita itu bisa mencontoh kebersihan dari mereka, kita aplikasikan di negara kita. Iya ya, tepat banget nih. Kita harus harus tetap menjaga diri lebih baik lagi gitu ya, jangan meningkatkan kualitas ya. Oke.
Teteh terima kasih ya atas waktunya. Semoga tetap kompak nih untuk datang ke Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Kang? Dengan Kang Rahmat di Dungu Cariang di Ciroyom. Subhanallah, sengaja Kang jauh-jauh datang ya. Akang, bagaimana nih ceramah beliau pada malam hari ini? Ceramahnya sebenarnya Kak cukup ringan, akan tetapi walaupun terasa ringan, tapi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika kita melihat sesuatu ternyata bisa dijadikan ilmu juga. Tidak hanya membaca buku dan tidak juga hanya belajar di sekolah yang formal, tapi ketika kita melihat sesuatu yang terkecil pun kita bisa jadikan itu sebuah ilmu dan menjadikan suatu perubahan bagi akhlak kita, insya Allah. Subhanallah. Pesan bagi kaula muda kan? Pesan bagi kaula muda, mungkin kalau pesannya gaul tapi tetap syar'i, itu aja. Oke, Akang terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang hakul yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bisa memurnikan ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada siapapun. Saya Rasyu Gaviati beserta segenap kru mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.